illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih bidin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahsana ma qila min bahri tawil. Ini ada kaitannya dengan hikayah Nabi saya yang kemarin. Alangkah baiknya uraian yang dibacakan dari Bahar Tawil. Ini ada sebuah syair yang sangat bagus, juga berkaitan dengan hikayah kemarin. Wa kam min sagirin la hadathu inayah minallahi fahtajat ilahil akabir. Sangat banyak pertolongan dari Allah yang melalui anak kecil, kemudian orang-orang besar membutuhkannya. Maka darinya orang yang besar, orang yang sudah tua, bahkan orang yang alim, jangan tergesa-gesa untuk egois, untuk emosi, untuk memarahi anak kecil yang berbicara. Bisa saja pembicaraan anak kecil itu suatu yang hak. Karena kalau kita beranggapan langsung marah karena yang berbicara itu anak kecil, itu termasuk salah satu sifat orang takabur. Salah satu orang yang takabur, salah satu sifat-sifatnya itu. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, undur maqalah wa la tandur man qalah. Lihat isi pembicaraan, jangan lihat siapa yang pembicara. Tapi kenyataannya sekarang yang diperhatikan orang yang bicara, bukan isi pembicaraan. Ini kenyataannya. Padahal Sayyidina Ali berkata itu jelas, undur maqalah. Perhatikan, pikirkan isi pembicaraan itu. Nilainya bagaimana, hak apa salah, batil apa tidak, bukan orang yang berbicara. Lah ini sepertinya tanpa kita sadari ini kebalik, yang diperhatikan siapa yang berbicara. Walaupun salah, kalau yang berbicara itu idolanya, sudah dianggap oke, maknyos katanya. Walakin yanbaghi ayyudlabu lakal ibadu ma'al ilmi. Tetapi yang dituntut ibadah bagi kamu itu harus berserta dengan ilmu. Ini yang dituntut ini untuk kita beribadah harus berdasarkan ilmu. Kalau kita beribadah tapi tidak tahu ilmunya, maka sia-sia ibadah kita nantinya. Contoh, saya kasih contoh biar ngerti. Kita sholat duhur tapi mengerjakannya 5 rakaat atau 6 rakaat karena tidak tahu ilmunya. Padahal aturan yang ada sholat duhur 4 rakaat, ini malah mengerjakan 4 rakaat. Tidak tanggung-tanggung biar pahalanya banyak katanya. Lah ini kan sia-sia. Kenapa? Karena ibadah tidak berlandasan dengan ilmu, tanpa mengetahui ilmunya. Wa illa kana ilmuka haba'an mansura. Jika kamu ibadah tanpa tahu ilmunya, maka sia-sia. Capeknya ada, lelahnya ada, tapi sia-sia. Fa'innal ilma bimanzilati syajarati wal ibadatu bimanzilati samratin min samartiha. Karena ilmu itu statusnya seperti pohon, sedangkan ibadah itu bagaikan buahnya daripada buah pohon itu. Kalau kita sudah tahu hukumnya tapi tidak dikerjakan, ya sama saja dengan pohon tapi tidak berbuah. Kita sudah tahu hukumnya, sudah tahu ilmunya dan dikerjakan, ya sama saja seperti pohon yang berbuah, manfaatnya besar juga. Fayajibu 'alaika awalan an ta'rifal ma'budah. Wajib bagi kamu terlebih dahulu mengetahui siapa yang disembah. Harus tahu siapa yang disembah, karena kalau tidak tahu siapa yang disembah, bagaimana cara menyembahnya?
Kemudian setelah tahu summa ta'budu, setelah tahu kamu yang menyembah, wa kaifa ta'budu man la ta'rifu bi asma'ihi wa sifatihi. Bagaimana kamu menyembah pada zat yang tidak kamu ketahui nama-namanya, tidak diketahui sifat zatnya. Wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi natihi, sesuatu yang wajib bagi zat itu dan sesuatu yang mustahil bagi zat itu. Bagaimana kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara kita menyembahnya? Farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifati syai'an mimma yuhaliful haqqah fatakunu ibaduka haba'an mansura. Terkadang kita beriktikad, berkeyakinan di dalam zat, yakin itu sifatnya zat, padahal tidak sesuai dengan sifatnya zat Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kamu menjadi sia-sia. Misalnya kita beranggapan Allah ada di atas ya, padahal Allah tidak mempunyai tempat. Berarti ibadah kita itu sia-sia. Sia-sia. Misalnya Allah dianggap ada di barat, padahal Allah tidak bertempat, maka ibadah kita ya sia-sia, karena itu berbeda, bertolak belakang dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana sifat Allah taala tidak membutuhkan tempat dan tidak bertempat. Wa dzalika bi an ta'rifa anna laka ilahan aliman qadiran muridan hayyan mutaliman sami'an basiran munfaridan bil kidami an kulli muhdisin. Itu kamu harus mengetahui bahwa kita punya Tuhan yang tahu, yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha hidup, yang berfirman, yang maha mendengar, maha melihat, yang sendiri, yang terdahulu dari setiap yang baru. Wahid dan syarikalah, yang maha tunggal, tidak ada yang menyekutunya. Mutasifan bisifatil kamal, yang mempunyai sifat dengan sifat kesempurnaan. Munazzahan anin nuqsani wazzawal, yang mempunyai sifat yang disucikan dari kekurangan dan hilang. Wa dalailil hudus, dan dalil-dalil yang baru. Wa annahu arsala abdahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah telah mengutus hambanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa rasuluhu shadiqu fi ma ja'a bihi min ahkam, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah yang maha benar, yang benar, apa yang dibawa itu benar, hak. Wa fi ma akhbara bihi min umil akhirat rahsi wa nasri wa nadzabil qabri hak, dan suatu yang diberitakan oleh Nabi Muhammad, baik itu urusan akhirat, seperti kita akan dikumpulkan di mahsyar, seperti kita ada adab kubur, ada nikmat kubur, wa su'ali munkarun nakir, ada pertanyaan mungkar dan nakir, wal mizan, ada timbangan, was sirat, ada sirat, wal jannati wan nar, ada surga dan neraka, wal haudi was safati, ada telaga dan syafaat, wa dzalika, dan lain-lainnya. Itu semua benar apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita tidak mempercayai apa yang diberitakan Nabi Muhammad SAW, ini apa artinya coba? Nabi Muhammad pun mengkabarkan bahwa ada azab kubur. HTI, Hizbut Tahrir, pendiri Hizbut Tahrir ini tidak percaya adanya azab kubur. Kalau mempercayainya, kata pendiri Hizbut Tahrir, haram hukumnya. Lah ini sesatnya Hizbut Tahrir, ini sesatnya, tidak mempercayai adanya azab kubur. Sementara ada azab kubur itu ada hadisnya, walaupun hadisnya ahad, tapi kan itu sahih. Ini benar apa yang diceritakan Nabi Muhammad tentang nikmat kubur, tentang ada pertanyaan malaikat mungkar nakir di dalam kubur, itu semuanya benar. Kita orang Islam harus mempercayainya. Kita kelak akan ditimbang, kita dikumpulkan di suatu tempat di mahsyar, dan kita akan melewati sirat, yang mana di bawahnya sirat ada neraka jahanam. Kalau kita tidak selamat dari sirat itu, kita tergelincir akan jatuh ke neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka darinya kita mulai dari sekarang kita harus berusaha untuk selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Maka dari itu kita tidak cukup ingin minta selamat, tidak cukup berusaha selamat tanpa disertai dengan ilmu. Maka darinya mari kita belajar agar kita paham, agar kita mengerti bagaimana cara kita takwa, bagaimana kita beribadah, bagaimana cara kita agar selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Itu semuanya harus disertai dengan ilmu. Paham Ki?
Hei, paham? Mau tahu matanya. Ho. Wallahu alam. Berapa menit, Jihul? Ini kan lo yang gila.